Saat kita ziarah kubur, kita umpamakan kuburan almarhum Abu Syahkuala, Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri. Di lokasi itu sudah disediakan musalla sebenarnya, tempat sholat. Cuma masalahnya sebagian masyarakat kita entah karena tidak mendapatkan pemahaman dan ilmunya, entah karena ada niat-niat yang lain atau sebab-sebab yang lain, terlihatlah sebagiannya itu sholat pada lokasi. Hanya ada adab-adabnya. Batasan yang paling nyata di dalam Islam oleh para ulama fikih menyatakan tidak boleh rukuk dan sujud, tidak boleh salat menghadap kepada sesuatu yang di luar dari agama Islam dianggap sebagai Tuhan. Dan itu bukan hanya kubur. Artinya tidak ada seorang sahabat pun yang berani mengkafir-kafirkan seorang muslim yang lain. Qala, lalu beliau berkata lagi, pria ini, fahal tusammunahu musyrikan? Kalau kalian tidak menyebutnya kafir, lalu adakah kalian menyebut orang yang sama-sama menghadap kiblat itu sebagai musyrik? Qala, Jabir bin Abdullah menjawab, la, tidak, kami juga tidak menyebut mereka musyrik. Bayangkan, ini sederajat para sahabat, tidak sembarangan mengkafirkan dan tidak pula memusyrikkan orang lain. Tapi hari ini karena ada yang ziarah ke kuburan wali, ke kuburan para ulama, yang ziarah kuburan para ulama ini, bahkan ziarah kubur itu di dalam agama diperintahkan secara umum. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu di awal-awal sejarah Islam aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, tapi sekarang silahkan ziarahi, kunjungi kuburan-kuburan tersebut. Fa innaha tudzakkirukumul mauta, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian tentang kematian. Sampai diajarkan adab oleh Nabi tentang ziarah kubur, mengucapkan salam, assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin. Nabi teladankan karena beliau secara rutin setiap tahun itu berkunjung ke kuburan Uhud. Sampai di tahun terakhir beliau menjelang ajal, tahun ke-10 kenabian, beliau juga datang ke kuburan Uhud. Nabi berkunjung ke kuburan. Tiba-tiba orang-orang yang baru hijrah sekarang ini menganggap orang yang ziarah kubur itu sebagai orang syirik. Nauzubillah summa nauzubillah. Keimanan seperti apa yang mereka pelajari itu? Bahwa orang-orang yang ziarah kubur tersebut sampai di lokasi kuburan berdoa. Pertanyaannya, doanya itu kepada penghuni kubur atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Tetap kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada ahli kubur, wahai penghuni kubur fulan bin fulin tolong saya. Tetap mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada adab-adabnya. Batasan yang paling nyata di dalam Islam oleh para ulama fikih menyatakan tidak boleh rukuk dan sujud, tidak boleh salat menghadap kepada sesuatu yang di luar dari agama Islam dianggap sebagai Tuhan. Dan itu bukan hanya kubur. Api disembah sebagai Tuhan di luar Islam. Maka bila suatu malam kita salat sendiri atau berjamaah, listrik padam, untuk penerangan kita nyalakan pelita ataupun lilin, maka tidak boleh pelita dan lilin itu tepat pada arah posisi kita rukuk dan sujud. Kenapa? Karena dalam pandangan orang yang melihat seolah-olah kita rukuk dan sujud menghadap api. Kita yang selesai sholat fardu berjamaah atau sendiri melanjutkan sholat sunat. Sholat ini disunatkan untuk menghadap sutrah, dinding pembatas. Boleh jadi dinding sebenarnya ataupun tiang, atau yang sekarang ini marak di masjid-masjid dibuat papan setinggi 2/3 hasta. Bila sutrah itu sebuah tiang seperti ini ataupun berbentuk besar, maka disunatkan untuk memposisikan sutrah itu agak ke kanan atau agak ke kiri. Kenapa? Agar tidak terbayang dalam benak orang yang melihat bahwa kita sedang rukuk dan sujud ke arah sutrah tersebut. Itu hanya sebagai pembatas. Maka demikian pula saat kita ziarah kubur, kita umpamakan kuburan almarhum Abu Syahkuala, Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri. Di lokasi itu sudah disediakan musalla sebenarnya, tempat sholat. Cuma masalahnya sebagian masyarakat kita entah karena tidak mendapatkan pemahaman dan ilmunya,
Entah karena ada niat-niat yang lain atau sebab-sebab yang lain, terlihatlah sebagiannya itu salat pada lokasi kuburan yang kuburannya ke arah kiblat, mereka salat menghadap ke arah kiblat tersebut. Dan itu yang disalahkan dalam agama. Nah, kesalahan ini tidak bisa langsung divonis bahwa mereka syirik salat menghadap kubur. Kenapa? Karena kesalahan di dalam Islam baru dianggap dosa apabila terpenuhi 2 atau 3 perkara. Yang pertama, aliman, dia tahu bahwa itu salah. Yang kedua, amidan, sengaja dilakukan kesalahan. Yang ketiga, ghairu mukrah, tidak dalam posisi terpaksa. Apabila salah satu dari 3 perkara ini tidak terpenuhi, maka tidak sah disebut orang itu berdosa. Siang hari bulan Ramadan ada orang laki-laki minum air. Pertanyaannya, apakah minum air siang hari bulan Ramadan bagi orang laki-laki ini berdosa? Perhatikan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, apakah dia tahu bahwa bulan Ramadan laki-laki wajib puasa? Oh, dia tahu. Nah, kalau begitu yang kedua, apakah sengaja dia minum air? Tidak sengaja, tidak berdosa. Oh, sengaja, berdosa. Sudah tahu tidak boleh minum siang hari bulan Ramadan karena puasa, dilakukan secara sengaja. Maka pertanyakan yang ketiga, kenapa dia minum air siang hari bulan Ramadan? Oh, ternyata sedang dipaksa. Ada yang memaksa dia untuk minum air. Nah, ketika menyebutkan kata terpaksa, keterpaksaan itu pun ada syarat-syaratnya. Salah satu kondisinya adalah bahwa yang memaksa itu mungkin untuk melaksanakan ancamannya. Ada orang-orang yang bersenjata memaksa, kalau kamu tidak minum air siang hari bulan Ramadan, kamu saya tembak. Yang kayak di kilometer 50 kemarin itu. Nah, maka itu terpaksa. Ini ada orang siang hari bulan Ramadan minum air. Ya, kenapa minum? Terpaksa, Pak. Kenapa? Siapa yang paksa kamu? Anak kecil itu, Pak. Anak kecil paksa dia pakai pulpen. Tidak diterima oleh agama sebagai sebuah keterpaksaan. Maka semua ada syarat dan ada ketentuan. Maka tidak boleh begitu melihat pemandangan sepintas bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Badiyur ra'yi, orang yang seperti ini pemikirannya, daya nalarnya hanya di permukaan saja. Mereka tidak hakim, tidak khabir, tidak bijak, dan tidak terintegrasi ilmunya untuk memahami latar belakang dari sebuah masalah. Dan orang-orang seperti ini sangat berbahaya. Mereka lebih banyak menimbulkan masalah daripada memberikan solusi. Akhirat